Kelas 2 ini banyak sama kelas 5. Oke, kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, terima kasih pada pagi hari ini sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Kakak-kakak mungkin masih ada yang mengajar atau ada yang beraktivitas lain. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah tetap hadir dan konsisten untuk mengikuti tatap maya kita yang keempat ya pada pagi hari ini kakak-kakak. Saya ini dulu present layar sebentar. Layar saya sudah kelihatan kakak-kakak? Sudah Kak. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran modul 1.1 ya. Nah di pembelajaran modul 1.1 ini kita akan mempelajari pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Nah, kakak-kakak, adapun kesepakatan bersama, tidak henti-hentinya saya ingatkan kembali sama kakak-kakak untuk tetap menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kita hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian kita apabila ingin bertanya silakan mengangkat tangan ya. Kalau ada jaringan ataupun koneksi internet yang kurang bagus itu merupakan hal yang wajar ya kakak-kakak. Nah kakak-kakak saya ingin menambahkan sedikit untuk kesepakatan bersama untuk bagi kakak-kakak yang mau merokok boleh kameranya dinonaktifkan dulu ya kakak-kakak. Soalnya aktivitas kita dalam pembelajaran ini itu terrecord kakak-kakak. Nah hasil recordnya ini akan saya kirimkan di LMS dan itu akan terlihat oleh tim BPGP pusat ya kakak-kakak. Jadi mohon apabila ada yang ingin merokok, mohon untuk sementara jangan dulu atau boleh mematikan kamera ini ya kakak-kakak ininya. Kita sama-sama saling mengoptimalkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik kakak-kakak, adapun tujuan sesi kita pada pagi hari ini, yang pertama itu kita mampu diharapkan memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang kedua memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik pada bidang jasmani, kemudian ada sosial, emosi serta mental sesuai dengan usianya. Yang terakhir itu nanti kita akan menganalisis studi kasus pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Agenda selanjutnya itu kita akan melakukan kegiatan role play kakak-kakak pada pembelajaran PJOK. Nah, kenapa tadi malam saya minta untuk aktivitasnya dilakukan pada siang hari? Karena ada aktivitas gerak yang akan kita lakukan. Nah, kenapa juga saya minta untuk menggunakan training atau baju kaos? Nanti ada kegiatan role play itu berupa aktivitas gerak yang akan kita lakukan bersama-sama kakak-kakak ya. Nah, yang kedua itu mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan pasal aktivitas, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai dengan tingkat usianya. Lalu kita akan menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, ini agendanya kakak-kakak. Yang kelima tadi saya sudah memaparkan terkait pengingat, kesepakatan kelas, kemudian tujuan dari agenda kita pada pagi hari ini. 30 menit selanjutnya kita akan melakukan kegiatan role play ya, atau bermain peran. Jadi nanti kakak-kakak akan melakukan secara bergantian, akan melakukan aktivitas gerak yang tujuannya ini berpusat pada peserta didik. Nah, yang 15 menit selanjutnya kita akan menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SLC di Jambor. Nah, aktivitas 10 menit selanjutnya di aktivitas kedua kita akan menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenis usianya. Yang 10 menit selanjutnya kita akan mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. Di aktivitas ketiga kita akan menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3 ya kakak. Selanjutnya di 5 menit terakhir kita akan penutup refleksi dan foto bersama. Nah, itu adalah agenda kita pada pagi hari ini sebanyak 2 jam ya kakak, atau 90 menit.
Nah, kakak-kakak mungkin kakak-kakak sudah tidak asing lagi ya, apalagi kalau guru penggerak tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kakak-kakak saya mau satu atau dua orang ada yang mau mengutarakan bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu dan apa yang menandakannya kakak-kakak. Boleh silakan resen atau langsung open mic kak. Ada yang ingin berkomentar kakak-kakak terkait bagaimana sih praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan apa yang menandakannya? Oke, coba Kak Kartika, menurut Kak Kartika, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu dan apa yang menandakannya, Kak? Tunggu dulu Kak, belum Pak fokus tunggu dulu. Oke. Kak Wiwi, boleh utarakan pendapatnya kalau Kak Wiwi terkait pembelajaran yang berpusat peserta didik itu seperti apa, Kak, dan apa yang menandakannya? Kak, Boleh silakan utarakan pendapat tak, Kak? tunggu dulu Kak. Oke. Oke, kalau Kak Bambi, boleh utarakan pendapatnya Kak Bambi. Kak Bambi, suara saya terdengar, Kak? Kak, Kak Bambi. Mungkin Mas ini ya. Kak Dini boleh mengutarakan pendapatnya Kak Dini terkait bagaimana sih praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri dan apa yang menandakannya, Kak? Kak Dini, suara saya terdengar? Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, Kak? Mikrofonnya belum nyala, Kak. Aduh maaf Kak Wi, ribet sekali ada anakku. Ya Allah, pusingku saya. Tunggu Nggak dulu apa-apa Kak. Kak, silakan boleh diutarakan pendapatnya terkait bagaimana sih praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu sendiri? Eh, Menurut pendapat tak? menurut pendapat saya, pengajaran interaktif, guru memberitahukan, menunjukkan atau mengarahkan sekelompok siswa untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua, pengajaran sesama guru. Oh, oke. Terima kasih Kak Dini. Jadi pengarahan kepada peserta didik ya Kak ya? Iya Kak. Oke, boleh Kak Wahyu. Kak Wahyu, menurutnya Kak Wahyu, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Kalau menurut saya, Kak, praktik pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu tentunya menempatkan peserta didik itu sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran itu sendiri, Kak. Oke. Jadi kita menempatkan peserta didik sebagai aktor utama dalam proses belajar. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Jadi menurut Kak Wahyu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah pembelajaran yang melibatkan atau yang berperan aktif adalah peserta didik, di mana peserta didik merupakan aktor dalam pembelajaran ya Kak ya?
manfaatnya, Kak. Ya, betul sekali ya Kakak-kakak, dari pembelajaran berdiferensiasi itu atau pembelajaran yang berpusat peserta didik, murid sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Nah, kita sebagai guru merupakan sutradara ya, atau fasilitator yang mewadahi para peserta didik kita dalam proses pembelajaran. Oke, baik Kakak-kakak. Kita lanjut lagi ya. Nah, Kakak-kakak, sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan ya, sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Apakah kita ini lebih banyak bersuara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru dalam proses pembelajaran? Ataukah apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando kita? Nah, Kakak-kakak, dari dua gambar yang saya tampilkan, nah Kakak-kakak termaksud yang mana? Apakah lebih banyak menggunakan peluit atau gerakannya itu harus sesuai dengan satu komando saja? Saya mau dengar pendapatnya Kak Rahman. Kak Rahman, bagaimana kalau yang kita termaksud dengan ciri yang mana? Apakah menggunakan peluit ataukah satu komando saja? Makasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya Kak, tergantung Kak materinya yang saya berikan. Apakah materi yang saya berikan untuk satu komando atau memang harus dengan perintah fluid? Begitu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Rahman. Simpulan maksud saya. Iya Kak. Jadi kalau Kak Rahman menurutnya itu saya tergantung Kak materi apa yang saya ajarkan. Apakah saya menggunakan teknik perintah ataukah dengan menggunakan alat bantu fluid. Oke, kalau Kak siapa lagi sebentar, saya cek lagi ya. Kak Sinar, kalau Kak Sinar dari gambar yang saya tampilkan itu, Kak Sinar termaksud gaya belajarnya seperti apa? Apakah komando ataukah dengan menggunakan fluid sebagai sarana yang Kakak gunakan? Iya, mohon maaf ini Kak. Sementara makan ini Kak. Oke Kak. Nanti Kak Sinar kalau sebentar makan boleh kameranya dimatikan ya Kak? Oh, iya Kak. Oke Kak, nanti yang penting Kak Sinar tetap mendengarkan ya. Oke Kak Subangke tadi mengangkat tangan, boleh silakan Kak. Jadi begini, kalau saya pengalaman di lapangan itu saya kombinasikan antara gaya komando dengan perintah fluid. Tapi sebagian besar itu adalah perintah fluid karena itu yang lebih jelas dan lebih berpengaruh di telinganya anak-anak. Seperti itu barangkali. Baik, jadi kakak-kakak kita sebagai guru memiliki ciri khas tersendiri ya, tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Tadi kalau Kak Rahman katanya, saya tergantung dari materi apa yang saya akan berikan. Kalau Kak Sumanggi tadi, saya lebih banyak juga menggunakan fluid karena itu bisa lebih menandakan kalau misalnya sudah siap untuk pembelajaran PJOK. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut lagi ya. Nah, kakak-kakak, ini saya ada video. Nanti coba kita lihat sebentar videonya. Sebentar dulu ya, Kak. Saya videonya ini terkait pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Tunggu, sepertinya ini tidak bisa terputar. Saya coba cek dulu. Sebentar ya kakak-kakak, mohon maaf.
Oke, saya present layar dulu sebentar untuk videonya ya kakak-kakak. Kita perhatikan dulu ya kakak-kakak videonya. Videonya bisa terputar kakak-kakak? Kakak-kakak videonya bisa terputar? Tersangkut-sangkut. Loading Kak. Oke, loading ya kak. Mungkin jaringannya kurang bagus. Kakak-kakak yang lain bisa? Sama Kak, putus-putus nih. Bisa Kak. Sudah bagus Kak. Udah bagus. Udah ada jaringan bagus. Ini kita kalau mau cari yang bagus. Di sekolah iya Pak, masih jelek-jeleknya. Oke, kakak-kakak ini adalah video dari Cassandra terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi dia tadi menyampaikan terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Ya, peserta didik banyak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik semuanya berpartisipasi, merasa enjoy dalam proses pembelajaran. Nah, kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik kita. Oke, kakak-kakak kita lanjut lagi ya. Nah, kakak-kakak selanjutnya aktivitas yang akan kita lakukan yaitu kita akan melakukan aktivitas role play ya kakak-kakak. Bagaimana sih aktivitas role play itu atau bermain peran ya kakak-kakak? Nah, adapun tujuan dari aktivitas pembelajaran role play ini kakak-kakak yang ingin kita capai peserta didik memahami gerak fundamental. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya ada 3. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Lalu peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Lalu selanjutnya peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, asesmen yang dilakukan itu bagaimana melakukan self dan fair assessment efek latihan yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya itu ada latihan koordinasi. Nah, mengapa saya meminta kakak-kakak untuk seperti tadi menggunakan training karena kita akan bergantian melakukan gerak ini ya kakak-kakak, salah satu gerak yang kakak-kakak nanti akan pilih. Nah, itu nanti secara bergantian kakak-kakak akan menilai satu sama lainnya. Nah, kakak-kakak, adapun langkah aktivitas boleh di-screenshot dulu kakak-kakak ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham nanti bisa di-screenshot, bisa dibaca-baca kembali ya. Nah, kakak-kakak saya akan membagi kakak-kakak secara berpasangan ya. Jadi misalnya nomor urut 1 siapa yang akan berpasangan sama dengan nomor urut 2, nomor urut 2 akan berpasangan sama nomor urut 4, begitupun seterusnya ya. Nah, saya akan menampilkan beberapa gerakan. Nah, kakak-kakak dapat memilih gerakan yang paling disukai. Ya, jadi kakak-kakak setelah memilih satu gerakan yang kakak-kakak sukai atau yang ingin dilakukan, kakak-kakak
menghitung terlebih dahulu denyut nadi kakak-kakak dalam waktu 10 detik. Jadi dihitung dulu ya kakak-kakak denyut nadinya per menit itu berapa ya. Jadi dihitung selama 10 detik kakak-kakak ya. Nah, nanti saya akan setelah kakak-kakak melakukan, saya akan mengirimkan link ini yang kakak-kakak akan isi. Lalu setelah kita melakukan aktivitas itu, kita akan melakukan gerakannya secara bergantian ya dengan kakak-kakak yang lain atau peserta yang lain. Nah, satu mempraktekkan, yang satu mengamati ya kakak-kakak. Misalnya Kak Dini melakukan aktivitas gerak, lalu Kak Sinar yang mengamati ya seperti itu ya Kak. Nah, kemudian kita memastikan gerakan dari pasangan yang atau teman kelompok kita sudah benar sesuai dengan contoh video yang akan saya tampilkan ya kakak-kakak. Sampai di sini bisa dipahami Kak? Boleh open mic kakak-kakak? Bisa. Oke. Bisa. Nah, selanjutnya oke Kak. Bisa. Lalu peserta akan mempraktekkan, kemudian menghitung denyut nadi di akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Jadi awal sebelum melakukan gerakan kita menghitung denyut nadi selama 10 detik ya kakak-kakak. Setelah melakukan aktivitas gerak, kita akan menghitung kembali denyut nadinya. Nah, kemudian peserta melakukan secara bergantian yang dilakukan peserta sebelumnya. Bisa dipahami sampai di sini Kak? Mana di sekolah tuh? Paham. Oke kakak-kakak. Jadi kakak-kakak saya akan ini dulu pilih dulu, tentukan dulu pasangannya kakak-kakak ya. Oh, ada kakak datanya yang mungkin sudah terdekat. Di sini ada berapa orang ya? Saya cek dulu ya kakak-kakak. Kak Syarif ada, Kak Rahman juga ada ya. Oke, sebentar saya catat. Kak Syarif, Kak Rahman, terus siapa lagi? Lalu Kak Andri. Minta maaf Kak, ganti tempat Kak dulu. Jelek jaringan. Iya Kak, iya. Kakak-kakak sudah bisa dipahami ya? Kak Andri, lalu Kak Dini, lalu Kak Hartawati, lalu ada Kak Herdiansyah, lalu ada Kak Kartika, siapa lagi setelah itu? Kak Ramli, lalu ada Kak Sumangge, Kak Wahyu, Kak Sinar. Oke. Kayaknya ada yang tidak dapat pasangan kayaknya nih Kak. Lalu Kak siapa lagi? Oke, kita ada 12 ya kakak. Nah kakak-kakak, saya akan bagi pasangannya. Kakak-kakak silakan mulai berada di tempat yang lebih luas untuk melakukan gerakan-gerakan yang nanti kakak-kakak yang akan pilih ya. Kak, izin Kak. Ya. Apakah bisa request Kak? Ya, request apa itu Kak? Request pasangan. Ya Kak, hubung ini bersampingan Kak ini Kak. Oh oke, sama siapa Kak bersampingan? Saya sama Pak Rahman kebetulan ada kegiatannya di sekolah, akhirnya sama-sama mini Zoom Kak. Oh oke, boleh. Berarti Kak Wahyu sama Kak Rahman atau ya Kak Rahman ya berarti.
Oke, sebentar ya Kak. Kak Syarif berarti nanti bertukar sama, tunggu, Kak Syarif berpasangan sama Kak Rahmat, Kak Andri sama Kak Din, Kak Tawati sama Kak Ardian, Kak Kartika, Kak Ramlis. Oke, berarti Kak Wiwi nanti bertukar sama ini ya. Berpasangan sama ini Kak. Berpasangan sama Kak Syarif, kemudian Kak Wahyu berpasangan sama Kak Ramli ya, Kak Rahman Kak. Kak Rahman atau Kak Ramli Kak? Anu Kak Rahman Kak yang ada di samping saya Kak. Ini bisa juga Kak. Saya Kak. Oke Kak. Kakak bisa dilihat ya pasangan tak. Jadi Kak Syarif berpasangan sama Kak Wiwi, Kak Andri berpasangan sama Kak Dini, Kak Hartawati berpasangan sama Kak Herdiansyah, Kak Kartika dengan Kak Ramli atau Kak Bambi, Kak Sumangge dengan Kak tadi siapa? Aduh salah ini anunya, sebentar Kak ya. Kak Sinar berpasangan sama Kak Sumangge ya, berpasangan sama Kak Sumangge. Oke Kak. Kak Kartika sama Kak Ramli. Oke Kak. Nah, kakak-kakak sudah diingat pasangannya. Selanjutnya kakak-kakak silakan pilih gerakan apa sih yang kakak-kakak akan lakukan ya. Jadi kakak-kakak pilih nomor gerakan yang paling kakak-kakak sukai ya. Catat pilihan gerakan kakak-kakak. Yang pertama itu ada gerakan kombinasi gerak membungkuk dan menekuk kakak-kakak. Yang kedua ada gerakan jumping jack. Kemudian yang ketiga ada lari di tempat. Lalu gerakan yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Nah, selanjutnya gerakan yang kelima ada loncat di tempat. Oke, bisa dipahami Kak? Ini adalah gambar-gambarnya Kakak. Sebentar ya, saya Bisa. dulu. Oke, sebentar Kakak. Saya stop screen dulu biar Kakak bisa lihat muncul semua ini. gerakannya ya. Berarti itu untuk atau begini Pak, saya coba dulu. Yang SLTA karena di situ muncul semua nota informasi kita. Atau saya dulu coba cari-cari. Nah, kakak-kakak ini ada gerakannya. Jadi kakak-kakak silakan boleh pilih. Kita mau gerakan yang pertama, gerakan yang kedua, gerakan ketiga, 4 atau 5. Boleh silakan dicatat dulu, silakan ditentukan ya kakak-kakak. Kakak-kakak mau Biar sama gerakannya yang lain Kak. Sama pasangannya maksudnya Kak? Atau sama yang lain boleh Kak, boleh ya, silakan. Oh, sesuai yang nomor urut yang didapat itu Kak, yang dikasih, yang tadi gerakan. Enggak Kak, bebas, ini bebas terserah mau pilih gerakan yang mana Kak, enggak sesuai sama nomor urutnya. Jadi Kak Kartika misalnya mau pilih loncat di tempat, boleh silakan Kak. Jadi sesuai sama yang kita mau saja Kak, gerakan yang mau kita lakukan atau yang kita sukai. Kakak-kakak sudah di screenshot untuk gerakannya? Tunggu Kak. Boleh di screenshot dulu Kak gerakannya ya. Sudah Kak. Oke Kak, nah selanjutnya sebentar Kak. Nah kakak-kakak kita akan melihat terlebih dahulu ya gerakannya seperti apa biar kakak-kakak juga ada gambaran atau mungkin sudah tahu ya Kak ya terkait gerakannya. Nah ini kakak-kakak gerakan ininya. Yang ada 5 gerakan itu sebentar saya ini dulu. Saya buka dulu. Kelihatan Kak? Kelihatan. Nah, ini cara gerakannya, Kak. Gerakan yang pertama seperti ini. Gerakan kedua seperti ini. Lalu gerakan yang ketiga, keempat, kemudian kelima, ya. Jadi kakak-kakak silakan kakak-kakak memilih. Kalau sudah misalnya menentukan saya mau mempraktekkan gerakan ini, silakan. Kemudian silakan kakak-kakak yang lain menyalakan kameranya. Jadi silakan saling melihat satu sama lain. Nah, kalau sudah kakak-kakak sudah semua menentukan ininya, gerakan apa yang akan kakak-kakak lakukan? Harus sama teman kelompok Kak gerakannya atau beda-beda? Boleh beda-beda Kak, boleh beda-beda. Oh, izin Kak, jadi setiap orang per kelompok itu beda. 2 orang kan berdua. Iya.
Masing-masing beda, bisa Mm-mm. beda atau harus sama? Boleh beda Kak, boleh beda, boleh juga sama. Iya, jadi kakak silakan pilih satu gerakan yang kakak mau praktekkan yang paling kakak sukai atau paling kakak bisa ya. Jadi kakak silakan praktekkan. Kalau misalnya sudah, nanti sama-sama kita praktekkan. Sudah semua dipilih Kak? Sudah ditentukan? Sudah. Kak. Oke. Sudah. Sudah Kak, bagaimana Kak Hartawati, sudah Kak? Ya. Kakak-kakak yang lain, oke Kak. Jadi kakak-kakak yang lain jangan lupa nyalakan kameranya ya. Waktunya 1 menit ya kakak-kakak ya untuk mempraktekkan ini. Kita satu-satu saja dulu ya karena tidak terlalu banyak. Jadi satu-satu makin Kau dulu saja. Rahman dulu, kau dulu Rahman. 1 menit Kak. Panjang sekali. Harus agak lebih panjang lagi sebenarnya, tapi tadi malam katanya kita berdiskusi katanya 1 menit saja karena capek itu kalau 1 menit. Oke Kak, kita mulai. Sudah tahu semua gerakannya Kak? Aman ya Kak ya? Aman. Oke, kalau gitu kita mulai dari kakak siapa tadi yang berpasangan dengan itu Kak Pak Rahman Kartika dulu, pasangan. Bu. Oh, Pak Rahman. Kak Bambi katanya kita Siap pede nih. dulu Kak Bambi. Kak Bambi sudah siap Kak Bambi? Kasih yang muda dulu, kasih yang Marham. muda. Oh kasih. Pak Rahman tadi siap nih berdiri Kak. Pak Rahman. Katanya Kak Subagi kasih yang muda dulu. Berarti siapa Kak ini? Kalau begitu. Pak Rahman itu sudah siap nih Kak. Pak Rahman. Oh Pak Rahman berarti Pak Rahman, Kak Rahman sama Kak Wahyu sudah siap? Itu siap Kak berdiri nih Pak Rahman Pak. Kakak, siap Kak. Tugas saya apa Kak? Izin Kak. Harus bersamaan Kakak. Sudah. Tidak Kak, satu orang dulu. Siapa yang mau duluan praktekkan Kak? Oh, Kak Rahman katanya Kak. Kak Rahman dulu, oke. Silakan Kak Rahman, jangan lupa dihitung denyut nadita sebelum mempraktekkan ya Kak ya, selama 10 detik, setelah itu nanti dihitung lagi. Belum pindah hitung kayaknya. Sudah dihitung denyut nadita. Sudah dihitung. Oke, boleh dihitung dulu kakak-kakak. Kita lihat ya, Kak siapa? Kak Rahman. Silakan Kak Rahman. Kak Wahyu, jangan lupa diperhatikan ya Kak Wahyu. Apanya, Kita Kak? perhatikan kita gerakannya, apakah sudah melakukan gerakan yang tepat, karena nanti ada kita isi nanti Kak. Dari hasil mengamati dari gerakan yang dilakukan oleh teman Kak. Kak Rahman, sudah Kak Rahman? Kayaknya nge-lag ini kan Kak Rahman. Oke. Berarti Kak Rahman memilih gerakan keempat. Jangan lupa itu waktunya Kak selama 1 menit. Oke, sudah 1 menit Kak. Belum Kak, belum Kak, dia langsung berhenti Kak. Belum 1 menit. Belum. Oke, coba Kak diulangi lagi Kak, katanya belum 1 menit. Sebentar Kak, saya ambil charger dulu. Ambil lagi pakaianku di belakang itu, Rahmaku jemur. Mati tekan dulu. Maaf kakak-kakak, jelek jaringanku tak keluar kak.
Iya, Kak. Sudah. Oke, sudah 1 menit ya. Jangan lupa dihitung denyut nadita Kak setelah melakukan aktivitas ya. Berapa Oke. denyut nadita ya? Nah, kakak-kakak saya kirimkan dulu link yang akan kakak-kakak isi ya. Ininya. 1 menit kata. Kakak itu bisa diakses. Di situ di linknya ada kakak-kakak yang akan isi sesuai dengan ini tak berapa gerakan apa yang kita pilih, denyut awalnya berapa, lalu denyut akhirnya berapa ya kakak-kakak. Gerakan apa nih? Oke kakak-kakak, silakan bergantian. Kak Wahyu lagi, silakan Kak. Kak Rahman jangan lupa ya, kita perhatikan gerakannya Kak Wahyu. Apa aja gue ini? Ini kita bahasa Inggris. Modul 1 3 kita Kak, izin bertanya itu Kak, denyut nadi awal yang dihitung itu selama 1 menit juga ya Kak? 10 detik awal dulu Kak tadi dihitungnya. Oh. Ya. Kakak-kakak takutnya membuang waktu. Kalau begitu kita lakukan bersama-sama. Sebentar Kak Wahyu, sebentar Kak. Kita lakukan bersama-sama ya. Silakan siapa yang berpasangan, siapa duluan silakan kita tentukan. Misalnya Kak Kartika siapa pasangan, tak siapa duluan yang mau praktek Kak? Pak Ramli pasanganku Kak. Oke, berarti siapa yang duluan, Pak Ramli atau siapa duluan? Atau kita duluan? Saya dulu Kak. Oke, berarti ada Kak Wahyu, Kak Kartika, Kak Hartawati pasangannya tadi siapa Kak? Mic-nya belum menyala Kak, mic-nya belum menyala. Saya Kak. Siapa Kak? Oh Kak Herdiansyah, oke. Siapa dulu Kak yang mau praktekkan? Kak Hartawati atau Kak Herdiansyah dulu? Baru. Bukan saya Kak yang. Oke, berarti ada Kak Kartika, Kak Wahyu, ada Kak Herdiansyah. Kemudian ada siapa lagi? ini tuh dia. Kak Dini sama Kak Andri, siapa yang mau praktek duluan? Kak Dini atau Kak Andri dulu? Ini jadi pencet ya? Kak Andri dulu ya? Laki-laki Oke, duluan. Oke. Laki-laki duluan. Kalau satu. Kak Sumangge, berarti kita dulu Kak. Ya saja ladies first. Oh, lady. Gitu. Oke, berarti kalau pasangannya Kak Wiwi sama Kak Sumangge, bukan kayaknya deh. Kak Sinar sama Kak Sinar ya? Saya Kak Syarif, Kak. Oke. Itu berhenti Berarti stop. Kak Syarif siapa duluan sama Kak Wiwi? Kak Syarif mau dulu, Kak. Oh. Kak Syarif duluan. Siap, tapi kan kameranya kurang bagus nih dan ribut juga. Oh, itu. Kak Sinar, berarti Kak Sinar duluan ya. Lagi sebentar. Kedua. Kakak-kakak, silakan kakak-kakak perhatikan pasangan tak masing-masing. Ya, jangan lupa hitung 1 menit. Hitung awal dulu denyut nadi tak sebelum memulai selama 10 detik. Setelah itu mempraktekkan selama 1 menit. Kakak-kakak yang lain tugasnya pasangannya mengamati. Ya, bagaimana caranya pasangan tak melakukan gerakan tadi, apakah sudah baik ataukah ada yang kurang kakak-kakak ya. Nah setelah itu kembali dihitung denyut nadinya. Nanti tinggal diisi kakak-kakak di link yang sudah saya kirim. Sudah siap kakak-kakak? Tabe Kak, kameranya Kak Syarif ndak aktif, ndak anu. Oh Kak Syarif. Saya pakai HP rusak kamera depannya ini. Kak boleh pakai kamera belakang Kak? Bisa cuma siapa yang mau pegang masalahnya. Di mana kini Kak? Boleh taruh di itu dulu Kak, di tempat di mana dulu Kak? Biar bisa Kak Wiwi lihat. Saya pakai HP ini jadi agak sulit nih.
Atau Kak Wiwi sambil Kak Syarif persiapan, Kak Wiwi boleh duluan ya. Oh ya. Oke, Kakak. Iya, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Iya. Silakan kakak-kakak, kita mulai ya. Kita mulai 1 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Tunggu dulu Kak. Silakan diamankan lantai ya kakak-kakak. 1 menit ya kakak-kakak. Saya apa kegiatanku Kak? Amati Kak Kartika kita amati. Tidak terlalu ikuti kasihan. Kak Kartika kita amati Kak. Ya Kak. Jangan lewat lah dari 1 menit. Ini lagi lewati, Bos. Saya cari denyut nadi dulu nih. Kurus Pak ini besok. Ayo lagi, belum 1 menit. Ya pertemuan begini. Dipantau Kakak Wiwi. Lagi. Saya baru makan nih, bisa habis. Siap dipantau Kakak Wiwi. Kesannya banyak. Bagaimana kamera belakangnya ini? Karena aku tahu sih. Selesai. Oke, stop Kak. Oke, stop. Sudah lewat 1 menit. Silakan dihitung denyut nadi tak Kak. Pak Rahman. Berapa detik, Kak? 10. 10 betul Kak. Kalau sudah kakak-kakak silakan isi ke link yang sudah saya kirim di link komentar ya kakak-kakak. Saya isi ya. Oke, sudah selesai pengisiannya kakak-kakak. Belum Kak. Oke Kak. Belum saya Kak, sementara mau itu. Yang mana nih Kak? Saya Ini sama Ji. Barbanderku terlempar lagi. Mana Mika Kartika Kak? Hadir. Capek. Mati. Ada 2 link. Ada 2 link kita kirim Kak. Mana tuh Kak? Ya, itu semuanya Kak, dua-duanya Kak, silakan dicek. Salah satunya saja dipilih Kak. Salah satunya saja. Oke, Kak Andre juga sudah mengisi. Kemudian Kak Wiwi sudah mengisi. Saya mana cari itu? Oke kakak-kakak, sambil kakak-kakak yang lain mengisi, sekarang kita gantian pasangannya lagi yang lain. Kakak-kakak silakan berdiri, silakan kakak-kakak amati pasangan tak. Kita mulai 1 menit ya kakak-kakak. Kalau sudah siap katakan sudah siap. Tapi saya apa gerakanku? Oh iya sebentar Kak, saya persenjalan dulu Kak. Siapa depan sini Kak? Ada 5 gerakan ya Kak yang bisa kita pilih. Mana nih kamera belakang ini? Aduh, bingung. Nah, kamera belakangnya ini di handphone sebentar Kak, saya tunjukkan ya. Ada bagian pojok kanan. Kak, yang di atas sini Kak. Yang atas sini Kak. Yang pojok kanan, Di atas, yang di atas, yang ini, yang di atas sini Kak. Di atas sini, sebentar saya kirim di grup. Begini Mas Edi. Kita izin Kak. Terserah aja Pak ambil. Yang mana dari 5 itu Pak? Pak Bambi.
Sudah bisa Kak Syarif, kameranya sudah bisa? Ada di pojok paling atas Kak kameranya. Kak, ini ada video atau ada gerakannya Kak Bambi bisa pilih ya. Ada 5 gerakan Kak sebentar. Kak Bambi ini ada gerakannya ini. Aduh, tidak ada fitur yang begituannya Kak. Ada gerakan kombinasi Hanya gerakan. ini speaker. Halo Kak, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Kak, bisa. Ya, jadi gerakan yang pertama gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua ada jumping jack, lari di tempat. Lalu ada gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Lalu yang kelima ada loncat di tempat. Kak, ini gerakannya Kak ya. Bisa kita lihat gerakannya seperti ini Kak. Jadi Kak Bambi boleh silakan pilih yang mana Kak Bambi sukai ya. Yang nomor 1 Kak, saya pilih nomor 1, kombinasi. Oh, oke, siap. Oke, sudah bisa ya Kak. Oke Kak, kita silakan. Baju itu. Kak Syarif bagaimana, sudah bisa Kak? Tidak ada fiturnya kayak yang begitu. Oh, Kak, saya susah menjelaskan juga ya Kak. Kalau Kak boleh dibantu Kak Syarif, bagaimana menunjukkan ininya untuk itu kamera belakang? Itu pakai apa Kak? Laptop atau HP? Di HP. Kalau HP ada di pojok sebelah kanan Pak. Tidak ada fiturnya. Saya sudah screenshot tadi. Coba screenshot beda Kak, kirim di grup. Sudah saya screenshot sudah. Di bagian mana ya? Bingung juga. Kak, boleh klik tanda 3 itu Kak. Titik 3. Boleh titik 3. Titik 3 Kak. Iya. Ada pilihan apa di situ Kak? Pesan dalam panggilan, bagikan layar, sembunyikan teks, laporan masalah, setelan, laporan penyalahgunaan aktivitas perjalanan. Tidak ada Kak pilihan itu. Coba beda, kita kasih nyala kameranya beda Kak. Nggak bisa ini Kak, dari tadi saya begini terus ini. Memantau. Bagaimana itu? Saya juga Oke, nggak apa-apa Kak. Kak Syarif. Kecuali laptop Kak bisa. Kalau ini HP nggak bisa Kak. Ada laptop tak Kak sekarang Kak Syarif? Cuma di rumah ini saya lagi di SMA Kartika ini Kak. Oh, Kak Wiwi, boleh video call mau saja sama Kak ini, tapi nggak bisa juga kamera HP tak tadi. Kamera HP tak nggak bisa Kak. Nggak bisa kamera depannya. Kalau video call mungkin bisa. Oh, coba Kak Wiwi mungkin bisa video call sama Kak Syarif ya, selama 1 menit. Jadi ya, saya telepon Kika. Tapi kamera belakangnya mungkin. Iya. Coba dulu ya Kak. Yang penting kelihatan Kak. Ya, betul, yang penting terlihat Ki. Karena nanti Kak Wiwi akan mengamati ya bagaimana ini. Tapi Kak, berapa menit yang saya lakukan? 1 menit Kak, 1 menit. Terus ada pemeriksaan denyut atau bagaimana dulu? Ya, denyut nadinya sama sebelum memulai, kita hitung dulu sama 10 detik. Setelah melakukan aktivitas 1 menit, kita hitung lagi. Halo Kak, Assalamualaikum. Oke Kak. Izin bertanya. Oke. Mulai nggak Kak? Nggak bisa. Kita mulai ya kakak-kakak bersama-sama ya. Oh, oke. Tunggu dulu Kak, nggak kamera tak Kak. Tunggu Kak. Kandri, kita lihat Ki. Oke. Tidak kelihatan nih Kak. Oh iya, oke. Kelihatan. Gimana Kak Syaril? Halo. Ye. Gerakan berapa Kak ini? Terlihat nih Kak Wiwi. Iya Kak. Oke, sudah terlihat. Kita mulai ya kakak-kakak. 1, 2, 3.
Kak, izin Kak. Izin bertanya ini Kak. Ya, kenapa Kak? Link yang kita kirim saya tidak bisa isi. Apakah bisa dibantu diisikan Kak? Ya, berapa Kak? Boleh dicatat saja di komentar. Di layar komen Kak. Sebentar Kak, saya Dai, signore. Itu loh. Masih sama Dani. Ada batik di pagi itu. Oke, 5 detik lagi Kak. Cukup. Ini Sudah selesai. Kak, sudah ya. Kakak-kakak silakan mengisi ininya di link yang sudah saya kirim. Kakak-kakak silakan isi ya. Saya bertanya, Hitung denyut nadi tak Kak? Kita hitung denyut nadi tak Kak? Dari awal, setelah itu di akhir setelah melakukan gerakan. sudah di awal kasih yang berakhir. Dari awalnya berapa? Setelah itu di akhir setelah melakukan gerakan berapa Kak? Tunggu dulu Kak, gerakan akhirnya saya belum. Jangan lupa pilih Kakak, kita ini gerakan tak, kita pilih gerakan apa yang sudah kita lakukan. Ya, saya berkumpul. Kirim Kak dulu ini sudah sekali. Kirim. Tidak sih. Kabar, saya kok kalau saya suruh nih. dikerja juga umpan baliknya Kak. Ya, sebentar Kak, nanti ya. Kakak, selesai diisi semua Kak? Kakak, kalau sudah selesai diisi semua, kakak silakan mengisi umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan ya. Misalnya tadi Kak Andri berpasangan sama Kak Dini, jadi Kak Andri mengisi punyanya Kak Dini, kemudian Kak Dini mengisi punyanya Kak Andri. Silakan Kak. Maaf Kak, saya nggak lihat videonya Kak Hardian sih karena tertutup. Siapa Kak? Oh, ulangi Kak Herdi. lagi Kak. Oke. Kak Wahyu tadi berapa? Gerakannya ada 10 ya di menit awal. Komentarnya Kak dilihat teman tak bilang sudah bagus gerakannya atau bagaimana? Ya, apakah ada yang perlu di ini misalnya kurang meluruskan kakinya, tangannya kurang ditegakkan ke atas misalnya atau lompatannya yang kurang. Boleh silakan Kak. Jadi, gimana minta itu saya Kak yang pesan itu ke Hartawati karena dia gede tidak terlalu lihat gerakan itu tadi. Boleh ditulis saja Kak, saya tidak terlalu melihat gerakannya karena kameranya jaringannya kurang bagus. Boleh seperti itu saja Kak. Nanti untuk gerakannya kakak-kakak tinggal pilih saja ya kakak-kakak gerakannya di sini. Kakak-kakak tinggal dipilih di sini. Tadi Kak Syarif gerakannya gerakan apa? Tinggal diceklis saja gerakannya apa. Ya. Kakak-kakak sambil mengisi, saya tinggal sebentar ke belakang ya.
Boleh minum dulu, boleh minum dulu. Boleh silakan Kak. Kak Sumanggi katanya gerakan ketiga bahasa semua ya Kak. Oke Kak, waktunya 1 menit untuk mengisi umpan balik ya mengenai gerakan yang dilakukan oleh teman-teman tadi. Hah? Apa? Pagi. Dijual. Aku mampir Jakarta. Pakai sekali-sekali kalau nggak pakai. Oke, Kak Dini sudah dapat komentar dari Kak Andri, katanya gerakan ini. Oke, kakak tadi ini kata punyanya umpan baliknya Kak Herdiansyah, kamera off ya, karena tadi memang ininya ya. Kak Hartawati tidak melihat ya, tidak terlalu kurang jelas ya Kak ya. Oke kakak-kakak sambil mengisi ininya umpan baliknya yang diberikan teman-teman, kita lanjut lagi. Atau boleh istirahat dulu Kak, boleh minum dulu, tarik nafas dulu ya. Mungkin masih ngos-ngosan. Ininya silakan kakak-kakak. Kakak boleh matikan kameranya kalau sementara minum ya kakak-kakak. Kak Sumanggi tidak bisa mengetik ya Kak? Coba saya lihat dulu ya Kak, sebentar saya perbaiki dulu ini. Iya. Ininya sudah saya atur Kak, sudah bisa diakses semua. Atau barangkali alamat anunya barangkali. Coba boleh kirim ulang, coba kirim anunya. Ya boleh, sebentar saya kirim ulang ya Kak. Ya. Kalau misalnya tidak bisa dicatat Kak, nanti boleh ini. Boleh kirim di kolom komentar, nanti saya masukkan ke dalam linknya ya. Soalnya saya sudah pakai HP, laptop juga jadi. Ya, sebentar Kak. Oke Kak, sudah saya kirim ya. Oke Kakak, kita lanjut lagi ya, karena waktunya terus berjalan. Jadi kakak-kakak, kita sudah melakukan juga umpan balik yang saat ini kita lakukan. Jadi kakak-kakak sudah memberikan umpan balik kepada pasangannya atau rekan kelompok tak dalam melakukan gerakan yang tadi. Jadi silakan tetap mengisi kakak-kakak ya. Nah selanjutnya kakak-kakak ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan kakak-kakak. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, yang selanjutnya pertanyaan kedua, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa ya, misalnya kakak-kakak. Nah, selanjutnya, menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah melakukan latihan? Saya mau 1 orang yang berkomentar untuk pertanyaan yang pertama kakak-kakak. Musik. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang kita lakukan sudah benar sesuai dengan contoh yang tadi? Boleh silakan open mic kakak-kakak atau ada yang ingin komentar? Contohnya itu efektivitas geraknya, apakah ada pengaruh signifikan atau tidak? Biasanya kalau setengah-setengah juga biasanya, itu juga hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau dari tadinya meningkat banyak berarti ada perubahan. Seperti itu barangkali.
Oke, terima kasih Kak Sumangge. Kita beli reaction dulu kakak-kakak. Reaction tepuk tangan untuk Kak Sumangge. Oke ya kakak-kakak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya kakak-kakak. Tadi apakah ada efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kak Kartika, apakah ada efeknya Kak Kartika? Ada Kak efeknya. Oke. Efek capek ya Kak? Sakit lutut ke bawah Kak. Paha ke bawah. Oke, sakit lutut. Tadi Kak Dini, Kak Kartika pilih gerakan yang keberapa Kak? Gerakan yang kedua Kak. Oke, Jumping gerakan jack. yang kedua ya, jumping jack. Iya. Oke, berarti Kak Dini merasakan lututnya sampai ke bawah itu terasa ya Kak, walaupun gerakannya hanya Iya. dilakukan 1 menit. 1 Nah, menit. Iya. 1 menit. Kak, jadi ada terjadi perubahan dari melakukan gerakan sampai dari awal denyut nadi sampai setelah melakukan gerakan ya? Ada. Perubahannya signifikan atau hanya sedikit saja Kak perubahannya? Perubahannya baru sedikit ya Kak, 1 menit sih. Oh, 1 menit jika perubahannya. Oke. Oke kakak. Nah, kalau dari Kak Wiwi, bagaimana Kak Wiwi? Apa yang Kak Wiwi rasakan setelah melakukan gerakan tadi? Ya Kak. Apa yang Kak Wiwi rasakan setelah melakukan aktivitas gerakan yang tadi? Yang di belakang ini Kak, kayak gimana ya rasanya? Kalau pada saat menekuk. Gerakan apa yang kita pilih? Yang pertama Kak. Oh, oke. Gerakan kombinasi ya? Iya, kombinasi. Oke, naik turun ke bawah ya Kak ya? Iya Kak. Oke, berarti Kak Wiwi merasakan perubahan dari denyut nadi Kak Wiwi yang sebelum awal sama setelah? Iya Kak. Ada perubahan yang signifikan Kak atau hanya sedikit seperti kata Kak Kartika tadi punyanya dia? Oh, Kak Wiwi keluar ya, mungkin jaringannya kurang bagus. Oke, kalau dari Kak Andri, apa yang Kak Andri rasakan Kak? Iya Kak. Apa yang kita rasakan Kak setelah melakukan gerakan yang tadi? Agak capek Kak, lumayan. Ya. Maaf Kak, tadi keluar lagi jaringan. Tenaga, walaupun 1 menit. Oke Kak. Karena gerakannya cepat. Oke, berarti terjadi baik sama-sama Kak. Berarti Kak Andri merasakan capek walaupun hanya baru melakukan aktivitas geraknya selama 1 menit ya Kak. Jadi perubahan yang Kak rasakan sebelum memulai aktivitas pada denyut nadinya terjadi signifikan atau tidak Kak? Iya Kak, iya terjadi beberapa ini. Oke, Ada berarti penambahan 5 denyut nadi. Oke, berarti terjadi lumayan ya Kak ya, karena sampai 5 ya Kak. Oke Kakak, terima kasih jawabannya Kak Andri. Kita beri reaction dulu untuk kakak-kakak yang sudah menjawab kakak-kakak. Kita kasih trompet ini Kak. Oke. Kak, Ya. tadi saya menambahkan namanya Rahman di link itu tidak ada saya lihat. Jadi saya mengisi namanya Rahman dan mengisi jumlah denyut nadi awal dan akhir Kak. Serta. Oke Kak. Tapi Ya, ini terima Kak, kasih. kayaknya dia tidak bisa isi. Kan gini Kak ya, untuk pengisian linknya itu saya yang mengisi pasangan saya, begitu mungkin Kak? Atau bagaimana? Ya, kalau yang umpan baliknya, kalau misalnya kan kakak isi sendiri, yang untuk denyut nadi awal sama denyut nadi akhir itu kakak sendiri yang isi. Ya, kalau umpan baliknya kakak isi punyanya Kak Rahman, nanti Kak Rahman yang isi punya Tak. Oh iya Kak, iya Kak. Oke Kak. Nah, kakak-kakak, tadi ini kita sudah bahas juga ya, apa yang mempengaruhi denyut nadi kita sebelum dan setelah latihan. Nah, kakak-kakak terima kasih sudah melakukan aktivitas role play atau bermain peran bersama
pasangannya atau teman kelompoknya. Nah, sekarang kakak-kakak kita akan menganalisis bersama-sama ya kakak-kakak proses pembelajaran yang sudah kita alami dalam aktivitas role play tersebut. Nah, ada 2 pertanyaan kakak-kakak. Saya akan mengirimkan link Padlet, kakak-kakak silakan isi. Jadi pertanyaannya, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Nah, apa masukan untuk perbaikan pembelajarannya? Kakak-kakak saya kirimkan link Padletnya, kakak-kakak silakan isi ya. Jangan lupa tulis nama tak. Oke kakak-kakak silakan diisi link Padletnya. Jadi ada 2 pertanyaan, apakah aktivitas tadi atau kegiatan role play tadi sudah menggambarkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nanti tinggal klik tanda plus, kakak sudah bisa isi ya. Plus di sini. Jangan lupa tulis nama tak. Setelah itu tinggal klik jawabannya di sini, lalu tinggal klik publish ya kakak-kakak, seperti itu. Waktu pengisiannya 5 menit ya kakak-kakak. Tapi Kak, nggak bisa terbuka saya Kak. Apakah memang Saya juga Kak. Kakak yang lain nggak bisa Kak? Saya juga Kak. Apakah bisa dikirim di WA? Coba kirim di WA juga Kak. Nanti saya Oke, akses sebentar lewat. Kak. Ya Kak. Saya kirim ya Ya, Kak. Kak. Oke, sudah Kak. Coba saya akses dulu masuk juga. Kakak-kakak yang lain bagaimana kakak-kakak sudah bisa diakses? Masih sementara coba ya. Siap Kak. Oke, Kak Andri sudah. Mohon maaf ini Kak, ya agak lama karena saya baru mau mengakses masuk susah enggak bisa masuk tadi Kak. Iya Kak. Sudah masuk belum Manuku ya?
Sudah, Kak. Oke. Ya, oke, sudah ada juga Kak Ramli, kemudian ada Kak Wahyu ya. Oke, Kakak, 1 menit lagi ya, silakan Kakak. Kak, saya mau ketik tanda tambah, nggak bisa nongol ininya. Apanya, Kak? Saya mau masuk, tapi nggak bisa ketik tanda. Berapa lama dimasak, direbus? Di handphone Ki, Kak. Kak, Boleh ngopi coba Kak. diklik. Boleh coba diklik lagi Kak sebentar. Kak, minum kopi supaya tidak mengantuk, Ki. Boleh Kak, tapi matikan kamera Kak ya. Kalau minum Astagfirullahaladzim, maaf Kak. Sama aku. Kak Hartawati sudah bisa Kak? Saya tanda tambah yang nongol. Ya. Tanda tambah yang ini Kak. Lagi yang kurang paham. Kalau di handphone itu sebentar Kak, saya cekkan dulu ya kalau di handphone seperti apa model tampilannya. Kalau di handphone seperti ini Kak. Saya join dulu ya Kak sebentar. Sebentar. Kak Hartawati bisa lihat layar saya ya? Iya. Ya Kak, pertama-tama kita buka dulu tadi linknya, yang ini. Yang ini, lalu kita klik. Nah, nanti dia akan tampilnya seperti ini. Ada tanda plus di bawah sini Kak. Di sini. Yang itu kita klik. Nah, seperti ini nanti muncul Kak. Nanti tinggal klik subject itu nama kita, terus apa di sini Yanuta. Bisa Kak?
Saya coba dulu Kak, mau dikembalikan layarnya mungkin. Oke Kak. Mau diulangi lagi Kak? Atau sudah bisa memahami Kak? Tadi sudah nongol seperti itu Kak, tapi saya coba Iya. tambah yang tanda tambah itu, yang Heeh. kemudian cuma jari kayak menggeser begitu hanya untuk memperbesar dan mengecilkan. Coba Kak Hartawati boleh persen layar dulu Kak. Kita bantu ya Kak. Oke, sudah banyak juga Kak Herdi juga sudah. Kak Kartika juga. Oke. Sudah Kak? Sudah bisa persen layar Kak Hartawati? Atau boleh screenshot atau boleh foto Kak, kalau misalnya di handphone boleh foto, nanti boleh kirim di grup. Oke Kakak. Oh, iya, Sambil Kak. menunggu. Iya, sambil menunggu Kak Hartawati ya. Kakak boleh kita kembali lanjut lagi fokus ke PowerPoint kita ya. Saya kembali present layar. Nah, kakak-kakak, tadi sudah kita melakukan aktivitas ini, menuliskan jawaban kita terkait 2 pertanyaan pemantik dari hasil melakukan proses pembelajaran role play tadi ya. Nah, kakak-kakak jawabannya beragam ya. Jadi ada yang menyatakan ya sudah pembelajaran aktivitas yang sudah kita lakukan sudah berpusat pada peserta didik karena seperti ini, karena seperti ini. Nah, kakak-kakak jawaban yang kakak-kakak tadi sudah katakan sudah betul semua ya kakak-kakak, di mana aktivitas yang dilakukan atau aktivitas yang kita lakukan itu sudah berpusat pada peserta didik, di mana guru memfasilitasi kita selaku peserta didik melakukan aktivitas yang diarahkan atau yang diminta. Kemudian kita selaku peserta didik memilih. Jadi kita diarahkan memilih gerakan 5 gerakan yang kita sukai atau yang kita mampu. Jadi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena kita dibebaskan memilih satu aktivitas atau satu gerakan yang kita kuasai. Jadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, kakak-kakak kalau sudah baca modul itu ada 3 Kak ya. Jadi ada choice, ownership sama voice-nya ya. Jadi di mana siswa bisa memilih atau peserta didik bisa memilih gerakan yang akan mereka praktekkan. Nah, tadi proses pembelajaran yang atau kegiatan role play yang tadi kita sudah lakukan itu sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat peserta didik karena kita dapat memilih sendiri gerakan yang akan kita lakukan. Oke kakak-kakak, saya bisa lanjut ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak nanti kita akan diminta untuk menuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan diberikan pada kegiatan role play tadi ya. Tapi saya tidak akan meminta kakak-kakak untuk menuliskan. Saya akan meminta pendapat kakak-kakak 1 sampai 3 orang terkait apa peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang sudah kita lakukan. Saya mau pendapat dari Kak Herdiansyah. Kak Herdiansyah, menurut kakak apa peran guru dalam aktivitas yang tadi kita lakukan dan peran peserta didik? Ketemu dulu Kak, lagi bentar sekali Kak. Oke, siap Kak. Kak siapa lagi ya? Kak Dini. Kak Dini, tadi Kakak Dini boleh menyebutkan peran guru dan peserta didik dalam kegiatan role play tadi yang telah kita lakukan, Kak.
Kak Dini, suara saya terdengar, Kak? Saya di sini Kak, Ya, terdengar Kak. semua. Terdengar. Ya, Kak Dini, apa peran guru dan peserta didik dalam kegiatan aktivitas role play tadi? Misalnya aktivitas kakak bertindak sebagai peserta didik, saya bertindak sebagai guru. Apa peran terlibat di dalamnya? Boleh kita jelaskan, Kak? Kalau peran guru, Kak, memberitahukan, menunjukkan atau mengarahkan kelompok untuk siswa untuk melakukan gerakan. Dan kalau perannya peserta didik melakukan gerakan yang dicontohkan oleh gurunya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Kak Dini. Kita beri reaction dulu teman kakak-kakak kepada Kak Dini. Jadi tadi Kak Dini mengatakan peran guru memberikan, menyampaikan ya Kak terkait aktivitas apa yang akan kita lakukan. Nah, peran peserta didik mempraktekkan atau menirukan gerakan apa yang akan mereka praktekkan. Oke, kalau terima kasih Kak Dini, saya mau ini lagi pendapat dari Kak Sumangge. Kak Sumangge, bagaimana peran guru dan peserta didik dalam aktivitas role play tadi yang sudah kita lakukan, Kak? Jadi yang dikatakan Ibu Didi itu sudah betul sebenarnya. Guru itu cuma memfasilitasi dengan beberapa pola gerak, siswa mengerjakannya dengan sesuai dengan arahan dari gurunya. Terus dinilai oleh teman-temannya, dibantu dan guru memperhatikan itu untuk ke depannya apa perlu ada perubahan atau tidak, seperti itu barangkali. Baik, terima kasih kakak-kakak. Kita beri tepuk tangan dulu kakak-kakak atau reaction buat jawaban dari Kak Sumangge. Oke kakak, jadi adapun peran guru dalam kegiatan yang tadi kita sudah lakukan seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Dini dan Kak Sumangge, guru hanya berperan sebagai fasilitator, menyampaikan, mengarahkan peserta didik yang mempraktekkan apa yang telah disampaikan sebelumnya ya. Nah, kakak, ini adalah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SLC ya, atau student center learning yang biasa kita sebut pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Nah, peran peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan gagasan, saran dan kritik. Jadi peserta didik sudah mulai mengungkapkan itu termasuk dalam voice ya kakak-kakak. Nah, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan proses materi pembelajaran. Peran guru merancang strategi di lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Lalu peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Lalu ada mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru yang peran peserta didik. Lalu membantu murid mengakses informasi, ini perannya guru ya, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu peran peserta didik memanfaatkan rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Adapun peran guru selanjutnya itu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kalau peran peserta didik dalam SLC itu belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini perbedaan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SLC atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak-kakak, nah kakak-kakak dalam SLC atau pembelajaran berdiferensiasi
Itu bahasa kerennya SLC ya kakak-kakak. Nah, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor pencapaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan merupakan sumber belajar satu-satunya ya kakak-kakak. Jadi masih banyak sumber belajar yang bisa didapatkan oleh peserta didik kita. Jadi kita hanya sebagai fasilitator yang mewadahi peserta didik kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kak, tapi Kak izin menambahkan tadi yang kan ada yang tadi. Mana Kak? Siapa tahu bisa jadi referensi jawaban saya Kak. Saya Kak tentang peran guru. Kalau saya itu mengidentifikasi dan mengoreksi teknik yang salah dari siswa. Sempat gara-gara teknik yang salahnya bisa terjadi cedera dalam olahraga. Kalau itu saya Kak, siapa tahu bisa jadi referensi. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Jadi peran guru tadi kan sudah kita memberikan umpan balik ya Kak satu sama lain dari aktivitas gerak yang sudah dilakukan rekan sejawat atau peserta didik misalnya. Nah tadi kata Kak Wahyu mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dalam melakukan aktivitas gerak agar mencegah terjadinya cedera ya Kak. Jadi ini masuk dalam keselamatan dalam proses pembelajaran ya Kak ya. Oke Kak Wahyu. Jadi kakak-kakak ini bisa masuk jadi penambahan peran guru dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik Kak, kita lanjut lagi ya. Nah, kakak-kakak jenis-jenis pembelajaran student center learning ya. Jadi ada beberapa kakak-kakak jenis-jenisnya. Mungkin kakak-kakak ada yang sudah praktek jenis-jenis pembelajaran student center learning ini. Jadi ada 9 kakak-kakak, ada small group discussion, ada role play dan simulation, kemudian ada discovery learning, ada self directed learning, ada cooperative learning, ada textual learning, kemudian ada problem based learning, ada collaboration learning, ada project based learning. Nah, kakak-kakak mungkin di sini sudah ada beberapa yang sudah menerapkan jenis-jenis pembelajaran SLC ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan atau bisa sharing kakak-kakak. Misalnya saya sudah pakai ini Kak jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu ada pembelajaran PBL atau project based learning. Oke, coba saya lihat. Kak Sumangge, silakan Kak. Terima kasih. Jadi kalau soal model jenis pembelajaran ini, kita di sekolah biasanya anak SD biasanya lebih banyak kita pakai problem based learning karena basicnya itu pemecahan masalah yang kita hantarkan kepada murid-murid kita. Kita berikan pengarahan baik itu secara langsung maupun dengan cara tontonan materi. Mereka bertanya, mereka menyimpulkan dan kita bisa merefleksi apa yang mereka lakukan. Seperti itu yang saya lakukan sekarang begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri reaction dulu, tepuk tangan yang gemuruh untuk Kak Sumangge. Berarti Kak Sumangge sudah menerapkan dalam proses pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis masalah ya Kak. Jadi peserta didik ini diarahkan untuk memecahkan, kemudian menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan dari hasil masalah tadi yang mereka peroleh. Lalu kita sebagai guru memfasilitasi atau mengarahkan ya Kakak. Seperti itu ya Kak. Oke, kalau kakak yang lain ada lagi Kak? Apa saja sih jenis-jenis pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kakak terapkan tadi Kak Sumangge dia berbasis masalah. Kakak-kakak yang lain ada? Terkhusus pada pembelajaran PJOK misalnya. Coba saya cek lagi. Kalau Kak Sinar, biasanya Kak Sinar jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, apa yang Kak Sinar lakukan? Kak Sinar?
Ya, halo Kak. Kak Sinar, biasanya Kak Sinar melakukan jenis pembelajaran SLC itu seperti apa? Apakah kurang dengar Kak? Agak ribut Ya. juga. Kak, di sini ada 9 jenis pembelajaran SLC. SLC merupakan pembelajaran berbasis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ada 9 Kak, Sinar termaksud yang sering menggunakan jenis pembelajaran yang mana? Tadi kalau Kak Sumanggi itu dia sering menggunakan problem based learning. Jadi bermulai dari permasalahan. Kalau Kak Sinar biasanya pakai apa? Iya. Kalau saya Kak ini Oke, mungkin Kak Sinar, aman Kak? Tiba-tiba sangat. Ya. Saya akan bantu karena kita lebih Saya bantu ke Kak Sinar, nah. Terus Oke, boleh silakan Kak Ramli. saya di sekolah aku Kak, saya pakai jenis pembelajaran role play and simulation, di mana siswa saya kasih aktif bermain peran, tentunya memberikan saran dan meminta maaf. Saya sistem begitu Kak. Oke, dari bermain peran seperti yang tadi yang kita lakukan ya Kak ya? Iya Kak, betul. Oke Kak. Baik kakak-kakak, jadi kakak-kakak nanti untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait mungkin kakak-kakak sudah menerapkan ini beberapa jenis-jenis pembelajaran SLC selama proses pembelajaran, tapi kakak-kakak mungkin tidak tahu apa yang saya lakukan ini ternyata merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi Kak, misalnya seperti itu ya Kak. Saya juga awal sebelum mengikuti pelatihan ini saya hanya menggunakan beberapa saja dari 9 jenis ini Kak, dan saya tidak tahu ternyata apa yang telah saya lakukan ini ternyata sudah masuk kategori pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak untuk lebih mengetahui lagi bagaimana proses atau model pembelajaran 9 jenis pembelajaran ini, kakak-kakak boleh baca kembali untuk lebih lanjutnya di modul tak ya, di LMS tak kakak-kakak. Oke kakak-kakak, kita lanjut lagi. Terima kasih Kak Sumanggi dan Kak Ramli sudah menambahkan atau sudah berbagi terkait jenis-jenis pembelajaran yang kakak-kakak telah lakukan di sekolahnya. Nah, kakak-kakak, aktivitas yang kedua pada siang hari ini kita akan menganalisis atau membahas terkait karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, kita perlu memahami ya kakak-kakak karakteristik dan minat anak, mulai dari jasmani, sosial, emosi, serta mental. Lalu apakah dia masuk dalam kategori atas, PAUD, menengah, atau SD. Nah, kakak-kakak coba kita cocokkan karakteristik berikut ini. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Kakak-kakak kalau aktivitas belajar, berjalan, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul itu masuk bidang apa kakak-kakak? Boleh silakan open mic kakak-kakak. Dia masuk bidang jasmani kah, sosial, emosi, atau mental? Ulang dulu Kak, Anda terlalu... layar saya kelihatan Kak? Iya kelihatan. Nah kakak-kakak kita akan mencocokkan ya karakter berikut di mana bidangnya dan usianya. Nah aktivitas yang pertama kakak-kakak, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu termasuk bidang apa? Jasmani kah, sosial, emosi, atau mental? Kalau dalam konsep pembelajaran itu dia jasmani. Kalau dalam jasmani. Oke, jadi masuk di bidang jasmani ya kakak-kakak. Nah, betul sekali ya kakak-kakak. Jadi aktivitas berjalan, merangkak itu masuk di aktivitas jasmani. Nah, selanjutnya kakak-kakak untuk aktivitas yang kedua. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri
mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya, kakak-kakak. Ini termaksud bidang apa, kakak-kakak? Apakah dia termaksud jasmani, sosial, emosional, atau mental? Jadi kalau konsepnya itu masuk ke emosional. Mereka bisa mengontrolnya, bisa mengelola dengan perasaannya mereka. Itu emosional. Kakak-kakak yang lain ada lagi? Apakah masuk ke bidang bidang emosional? Karena dia sudah mulai merasakan. Baru enak didengar. Masuk ke bidang apa, kakak-kakak? Tadi Kak Sumbangi menjawab emosional. Ada lagi jawaban dari kakak-kakak yang lain? Sosial barangkali, Kak. Oke, ada yang menjawab emosional dan sosial. Nah, kakak-kakak, aktivitas yang kedua ini anak-anak mulai mengembangkan rasa diri mereka itu masuk ke bidang sosial ya, karena sudah mulai bergaul bersama rekan sebayahnya. Nah, untuk aktivitas yang ketiga, anak-anak mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Nah, mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah, ini kakak-kakak menurutnya masuk di emosional atau mental? Kalau saya emosional dan mental, Kak. Saya juga dua, Kak, emosional dan mental. Masuk di emosional ya, Kak? Emosional dan mental, Kak. Karena kapan emosional dia bisa mengendalikan emosinya, berefek ke mentalnya, Kak. Oke, jadi masuk di ini ya, Kak ya, di bidang emosional karena sudah mulai mengalami kemarahan, kemudian kesedihan dan kecemburuan. Nah, kakak-kakak yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengolah emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini masuk di bidang apa, kakak? Apakah emosional, sosial, jasmani atau mental? Mental, Kak. Mental, Kak. Masuk di kategori mental ya, kakak. Ya, jadi sudah mulai merasakan konflik ya, kakak-kakak, anak-anak pada aktivitas yang ini. Nah, kakak-kakak, untuk selanjutnya aktivitas yang pertama tadi yang jasmani itu berjalan merangkak, itu masuk usia keberapa, kakak-kakak? Usia 0 sampai 2 tahun atau 3 sampai 4 tahun? Usia 0 sampai 0 sampai 2 tahun untuk aktivitas merangkak ya, berjalan, berlari ya, kakak-kakak. Oh, yang punya ada. Oh iya. Ya, merangkak ya, kakak. Jadi masuk antara 0 sampai 2 tahun usianya. Nah, untuk aktivitas yang kedua, kakak-kakak, peserta anak-anak kita sudah mulai mengembangkan rasa diri mereka. Nah, ini masuk di usia keberapa, kakak? 3 sampai 4 atau 5 sampai 6? Yang aktivitas yang kedua, yang sosial, dia masuk di usia mana? Sampai 4 tahun ke 5 sampai 6, 6 sampai 12 atau 12 sampai 18? 56. 56, oke. Jadi peserta didik sudah mulai mengembangkan rasanya itu di rasa diri atau mulai bergaul itu di usia 5 sampai 6 tahun ya, Kak. Nah, kakak, untuk aktivitas yang ini emosional, bidang emosional di usia berapa mereka bisa merasakan hal tersebut? Di usia 5 sampai 6 atau bahkan 3 sampai 4 tahun? Di atasnya, biasanya umur 8 tahun sampai 12 tahun.
8 tahun sampai 12 tahun ya. Jadi peserta didik atau anak-anak kita sudah mulai merasakan emosional pada usia 6 sampai 12 tahun ya Kakak. Nah, kalau misalnya aktivitas yang terakhir otomatis ini usianya lebih ke atas lagi ya Kakak, usia 12 sampai 18 tahun ke atas. Oke Kakak-kakak. Ya, betul sekali ya Kak. Karena sudah mengalami konflik ya Kakak. Terkait mental, misalnya konflik antara rekan sejawat ataupun konflik bersama orang tua. Nah, peserta didik sudah mulai merasakan pada usia 12 sampai 18 tahun ke atas. Oke kakak-kakak, kita lanjut lagi ya. Nah, kakak-kakak, menurut kakak-kakak apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didiknya? Boleh silakan open mic kakak-kakak. Ada yang ingin berkomentar Kak? Kenapa Ki bisa perlu mengetahui pentingnya karakter peserta didik? Kakak-kakak, suara saya masih terdengar? Masih Kak. Ya, ada yang mau berkomentar kakak-kakak? Kenapa bisa Kak kita perlu mengetahui? Kalau saya Kak, pentingnya mengetahui karakternya supaya kita bisa memahami karakter apa jenis-jenis karakternya setiap siswa. Takutnya ada yang tukang emosi, ada yang pendiam, ada yang begini begitu. Oke, baik Kak. Jadi itu sangat penting ya. Ya, lanjut Kak. Kalau saya Kak, agar kita bisa memfasilitasi pembelajaran yang efektif pada peserta didik. Oke, berarti mengetahui apakah siswa yang satu tadi emosian atau tidak, dan itu mengetahui untuk metode pembelajaran apa yang perlu kita berikan ya Kak. Nah, ya betul sekali Kak. Nah Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran kakak-kakak? Ada yang ingin berkomentar? Bisa diulang Kak? Biasanya murid itu berbicara langsung. Biasanya kalau saya di lapangan, biasanya dia ngomong langsung, Pak gini. Oke, jadi peserta didik memanfaatkan voice-nya ya Kak dalam proses pembelajaran. Tadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ada 3 ya Kak. Jadi voice-nya, choice-nya, sama ownership-nya. Jadi kalau Kak Sumanggi tadi peserta didiknya memanfaatkan voice-nya dalam proses pembelajaran. Nah, baik kakak-kakak. Jadi kita sebagai guru harus tahu ya Kak, bagaimana karakter peserta didik kita, bagaimana gaya-gaya belajar peserta didik kita, itu sangat penting. Kita sebagai pengajar harus mengetahui. Jadi dalam hasil observasi yang kita lakukan dari cara gaya belajar mereka, karakteristik mereka, kita tahu metode mengajar seperti apa yang dapat mereka terima atau dapat mereka sukai dalam pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Jadi itu sangat penting ya kakak-kakak dalam proses pembelajaran. Iya, silakan Kak. Tambahan mungkin berarti sebagai guru kita harus perlu fleksibel dan responsif Kak dalam menghadapi kebutuhan peserta didik kita. Ya, betul sekali Kak. Ya, sesuai keadaan barangkali, sesuai keadaan. Ya, betul sekali Kak. Jadi kan tiap anak itu Kak tidak sama, walaupun dia kembar, tapi pasti tiap anak ini walaupun dia memiliki orang tua yang sama, lahir di rahim yang sama, tapi otomatis karakteristik dan ciri-cirinya itu berbeda ya Kakak. Jadi kita harus bisa mengetahui apa-apa karakteristik peserta didik kita. Misalnya yang satu lebih pendiam, yang satu emosian misalnya seperti itu. Jadi ini sangat penting membantu kita dalam proses pembelajaran agar pembelajaran kita bisa diterima dan bisa berjalan dengan lancar. Baik Kakak Asep. Ya, silakan Kak. Sebenarnya bukan karena kita juga seorang guru harus mendalami karakter siswa. Sebetulnya kita sebagai
manusia ini harus Mengajar. di mana-mana, bergaul kemana-mana, harus kita mendalami karakternya teman seperti apa, supaya tidak salah gaul. Saya mengaku kalau Pak Ramli, saya mengaku. Saya jangan sampai tersinggung. Tinggal di kemari mau maaf ini gue tinggal Piko dong. Enggak Kak Wahyu, sudah mengisi sama-sama. Siap. Oh ya bukan Ji dengan tidak Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi kata Kak Ramli, tidak hanya kita sebagai pengajar yang harus mengetahui karakteristik peserta didik dalam bergaul pun, dalam lingkungan sekolah pun, dalam lingkungan rekan-rekan kerja juga kita harus juga mengetahui ya kakak-kakak seperti apa karakteristik rekan sejawata. Kita harus juga bisa memahami agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan seperti itu ya Kak. Oke kakak-kakak, kita lanjut lagi ya. Nah kakak-kakak, pada pembelajaran ketiga ini apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK? Nah menurut Tomlinson kakak-kakak, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyelesaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individunya ya kakak-kakak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu berpikiran positif untuk mengembangkan diri ya. Nah, kakak-kakak di sini dalam proses pembelajaran berdiferensiasi bagi kakak-kakak yang guru penggerak pasti sudah tahu ya. Jadi ada berdiferensiasi konten yang merujuk pada strategi membedakan perorganisasian dan format penyampaian konten. Lalu ada berdiferensiasi proses, ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka berlatih dan memahami isi konten. Kemudian ada berdiferensiasi produk. Ini merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan sama penerapan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kakak-kakak nanti bisa lebih memahami lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Silakan dibaca-baca modul tak ya kakak-kakak. Jadi ada tiga, ada konten, proses, dan produk. Nah, kakak-kakak nanti di LMS-nya kakak-kakak akan diminta ada ini ada apa kakak-kakak, ada studi kasus kakak-kakak yang ada di studi kasus 1 dan studi kasus 2. Kakak-kakak bisa menjawab ya kakak di LMS ya kakak. Jadi adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK? Nah, yang kedua, adakah gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di modul? Nanti kakak-kakak bisa isi di modul tak, jangan lupa ya kakak-kakak. Jadi ada studi kasus 1 dan 2. Iya, cuci tangan dulu ya. Oke, sudah ada ketingnya, ambil ketingnya. Oke, maaf ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak jangan lupa ada studi kasus 1 dan 2, silakan dijawab di LMS ya kakak-kakak. Ya, nanti kakak-kakak dapat mengunggah hasil refleksi 1.3 di LMS. Jadi gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis hasil refleksi tak. Jadi jangan lupa untuk tetap menyelesaikan tugas-tugas tak di LMS ya kakak. Apalagi terkhusus tugas 1.3 yang hari ini kita telah lakukan kakak-kakak. Baik kakak-kakak, di akhir sesi hari ini kita memahami konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, lalu memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Lalu kita nanti kakak-kakak dapat menganalisis studi kasus pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi pada LMS-nya, silakan dijawab ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, sampai di sini ada yang kakak-kakak ingin tanyakan? Sebelum kakak-kakak ada yang mau bertanya, saya ingin menyampaikan kakak-kakak jangan lupa bagi yang belum menyelesaikan modul 1.1, 1.2 jangan lupa diselesaikan ya kakak-kakak. Walaupun tengah waktunya sudah berakhir, tapi tetap diselesaikan sebagai syarat untuk ini ya kakak-kakak, kelulusan nanti pada program PKG PJOK ini. Ya, cocok mengingatkan teman karena jangan sampai sekiranya dia kira sudah dia masukkan padahal belum, mungkin bisa di-share nama teman yang belum, sehingga
Jadi kita tahu ternyata ya sampai dia kira masuk nih tugasnya. Ya, seperti kemarin itu bagus. Seperti kemarin itu bagus. Ada Nah, tandanya, ada iya tanda. Kak, Ya, saya awalnya saya mau share lagi, tapi saya takutnya nanti ada yang ini Kak, kenapa di-share tugasku, saya kenapa di-share nama tugas saya begitu. Oh, ini enggak masalah Ji Kak. Iya, Mengingatkan kembali, Kak. Tidak masalah, Kak. Tidak masalah itu, Kak. Oke, baik Kak. Karena kita Kalau begitu bisa nanti tahu saya. belum masuk atau tidaknya ini tugas kita. Karena jangan Oke, sampai kita Kak. kira masuk padahal belum. Oke deh Kak, terima kasih ya. Nanti saya terima kasih masukan. Jadi saya agak ragu juga kemarin mau mengirimkan lagi Kak. Takut nanti ada yang ini Kak terkait tugasnya nama-nama tugasnya saya kirim di ini di grup ya. Sudah benar itu, sudah benar. Itu sudah membantu Ya, oke, sekali. Sudah benar. Sudah benar itu. Baik. Terima kasih Tidak ada banyak Kak. masalah itu. Siapa yang belum? Tugasnya fasil tahu itu, Kak. Dimaklumi. Baik Kak, ya. Nanti saya takut ada terjadi ketersinggungan Kak. Jadi saya untuk ini menghindari seperti itu Kak. Kalau aman Kak, kalau Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak kakak-kakak. Ini waktunya sudah pas pukul 12. Nanti kakak-kakak boleh silakan baca modul tak. Jangan lupa Ki, tugas tak diselesaikan ya kakak. Kalau ada yang kurang dipahami silakan share di grup ya kakak-kakak. Insya Allah nanti akan kita bantu kendalanya kakak-kakak. Kakak-kakak insya Allah nanti pertemuan tatap maya kita 1 jam itu di tanggal 4 lagi ya kakak-kakak. Nanti kita atur waktu lagi kakak. Waktunya hanya 1 jam di tanggal 4 nanti kak. Hari Jumat, tanggal 4 itu ya kak. Ya 1 jam saja kak, enggak 2 jam ya kak, 1 jam lagi nanti. Mudah-mudahan Oke, ada sama kakak-kakak. dengan bimbingan PPG dulu. Oh iya kakak, ini saya juga baru dapat baru cek SIM PKB. Sebentar saya matikan dulu ininya kak, recordnya. Saya baru dapat